kedua, ada aja yang nanya itu, Ustadz, apa komentarnya antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar? Tapi bagus juga ini. Saya komentari sisi syariahnya saja. Saya cuma ingin menyampaikan begini. Yang banyak merusak rumah tangga itu, masalah jadi semakin besar karena orang ketiga. Betul nggak? Dan orang ketiga itu nggak mesti nggak mesti wanita idaman lain. Orang ketiga itu boleh jadi ibu mertua, bapak mertua, tetangga, teman. Kalau artis, netizen yang maha benar itu, Bu, komentarnya pedas-pedas. Orang bisa ceraian gara-gara netizen itu. Banyak orang ketiga. Makanya saran saya, siapapun ada masalah rumah tangga, kalau bisa jangan ketahuan di publik. Komentar orang yang sudah memperkeruh suasana. Ini saran sebetulnya. Entah begini, kalau saya memahaminya, suami itu kan beda-beda ya, Bu. Karakternya beda-beda. Cuman intinya sama. Suami itu kalau masih demen marah, itu tanda dia masih sayang. Jajal begini. Ibu-ibu ngomong, "Saya akan pulang ke rumah orang tua saya." Kata lakinya, "Ya udah pulang sono." Ibu-ibu kemas-kemas pakaian, dia diam aja. Ibu-ibu mesan Grab, diam aja. Dia biasa saja. Tanda suami udah nggak cinta itu. Tapi kalau dia berusaha marah-marah, ngamuk-ngamuk, nendang pintu, ditarik-tariknya kita, terkesan KDRT memang ya, Bu ya. Terkesan KDRT, tapi dia masih sangat cinta, itu artinya. Masih sangat cinta. Makanya saya menyarankan, nggak usah lapor ke polisi, atau kalau sudah terlanjur lapor, cabut saja laporannya. Ternyata benar, sudah dicabut laporannya. Netizen komentar lagi rame-rame. Udah nggak usah ikut campur rumah tangga orang. Saya kalau orang masih saling mencintai ya nggak apa-apa, betul nggak kira-kira? Makanya kalau anak-anak berantem, ibu-ibu jangan jadi kompor ya, Bu. Ini anak berantem, pulangin anak saya. Saya masih sanggup memberi makan buat anak saya. Iya, kayak iya aja ya. Jangan. Kita nggak tahu masalah mereka yang sebenarnya. Ya walaupun begini ya, Bu. Kalau kata orang para ahli, orang yang terlalu mencintai cenderung posesif, cemburu yang berlebih-lebihan. Kalau kata jemugan, gila ngembuhu. Tahu ya Ibu ya? Gila ngembuhu kalau terlalu, makanya nggak boleh terlalu mencintai. Orang kalau masih sangat cinta itu bisa destruktif. Bahkan saking destruktifnya bisa ngebunuh loh, Bu, orang yang terlalu cinta itu. Makanya kita lihat banyak pelaku-pelaku LGBT membunuh pasangannya sendiri karena saking cemburunya. Memang sih rasa cinta yang berlebihan itu bisa berakibat destruktif. Makanya agama mengajarkan kepada kita semua cinta yang sekedarnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Kalau benci jangan berlebih-lebihan. Benci nggak boleh berlebihan. Senang nggak boleh berlebihan. Yang paling bagus cinta karena Allah, bersama karena Allah, berpisah juga karena Allah. Cuman sesayang apapun suami terhadap istri, istri kepada suami, tidak boleh destruktif. Terutama ini karena kaitannya sama KDRT, kita menteladani Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah memukuli istrinya. Coba baca sejarah, baca riwayat, Nabi nggak pernah memukuli istrinya. Nabi itu paling berakhlak dengan istrinya. Itu keteladanan yang luar biasa. Makanya ada hadis yang saya sangat suka. Ya peringatan buat saya juga sebetulnya kan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Keren betul hadis ini. Ukuran orang itu beriman, baik atau tidaknya, sempurna atau tidaknya, ahsanuhum khuluqa,
adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, dan yang terpilih di antara kalian semua, kata Nabi, khiyarukum linisaihim khuluqa, adalah laki-laki yang paling baik memperlakukan istrinya. Internasional. Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum ada ceritanya itu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah bersuudzon dengan guru ngaji. Mudah-mudahan anak-anaknya barokah ilmunya. Allahumma amin. Umur 6 tahun Nabi kita ditinggal ibundanya wafat meninggal dunia. Umur 8 tahun ditinggal sang kakek Abdul Muthalib wafat meninggal dunia. Umur selawek tahun 25 Nabi menikah. Nah ini kerennya, Nabi itu bujang ting-ting usia 25 nikah sama janda umur 40 tahun. Ada janda gak umur 40 di sini? Kalau ada mau kita cariin soalnya jodohnya 40 tahun. Dan itu geger. Kalau katanya itu apa? Geger geden. Geger Mekah itu, karena orang Arab jahiliyah tidak pernah menikahi janda untuk istri yang pertama, dan selain janda umurnya kan jauh. Cobalah bapak-bapak punya anak bujang ganteng pinter umur 25, pulang ke rumah minta nikah sama janda umur 40, ngasa golok bapaknya, nangis emak-emaknya ini, nggak pulang upah sunatan bu, bener itu. Ini zaman modern loh Pak, kebebasan bagi anak. Zaman modern saja Bapak Ibu asing, bujang nikah sama janda umur 40, apalagi zaman Arab jahiliyah. Nabi menikahi Sayyidah Khadijah, lalu dibawa ke depan Ka'bah, lalu Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah wahai Khadijah, saya bersumpah, kata Nabi, tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya berdasarkan sunnah Nabi bapak-bapak, boleh bapak-bapak kawin lagi, boleh bapak-bapak poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Nah, tepuk tangan, silakan. Kata bapak-bapak, bini saya gak mati-mati Ustaz. Pak, kalau pengen bininya mati duluan, makanya nyari bini jangan yang muda, yang tua-tua. Kan Nabi begitu. Ternyata ditunggu-tunggu kok nggak mati-mati ya. Malah lakinya mati duluan. Allahu Akbar. Yang namanya di dunia ini lebih banyak janda daripada duda. Betul nggak Bu? Mengapa lebih banyak janda daripada duda? Karena memang laki-laki pasti mati duluan. Mengapa laki-laki banyak mati duluan? Karena dibunuh sama bininya. Gimana cara ngebunuhnya? Dikasih cicilan. Makanya Bu, kalau biar bapak-bapak ini panjang umur, jangan banyak-banyak cicilan ya Bu. Kan benar kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, makanya jangan terlalu banyak pantangan. Makan kacang itu Pak, jangan takut asam urat ge. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Ini mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian nyicil, mana nggak lunas lagi ya. Ini balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi ditinggal Sayyidah Khadijah wafat meninggal dunia, dan beliau menduda 3 tahun. Kalau saya jujur Pak, 3 tahun menduda nggak sanggup. Kalau kata orang Palembang, buruk barang tergantung. Ini enggak bangun, enggak, kata orang Palembang, ada nyanyiannya Pak. Jangan dulu seuzon, apa buruk barang tergantung? Kaos lampu, Petromak. Iya juga kan. Lalu Nabi menikahi istri kedua.
Istri kedua Nabi namanya Saudah, orang Jaseng. Karena orang Jaseng Saudah. Saudah itu istri kedua Nabi. Waktu dinikahi Nabi umurnya sudah 60 tahun. Makanya saya cuma menyarankan dengan sahabat saya Kiai Lu'lu, kalau pengen kawin lagi cari yang umur 60. Itu ibarat mobil mogok itu. Ibarat barang udah mau copot semua onderdilnya. Memang ada khilafiyah Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Saudah ini istri ketiga setelah Aisyah. Ada yang mengatakan istri kedua. Saya ngambilnya kedua karena ngapa? Wong Aisyah juga setelah dinikah nggak bersama Nabi, belum boleh diapa-apain soalnya Pak. Maka istri kedua. Dan Saudah karena sudah lanjut usia, giliran malamnya tidak diambil, dihibahkan kepada Aisyah. Ya udah tua lah, mau kayak mana lagi? Itulah Nabi kita. Baru menikahi Sayyidah Aisyah, itu pun atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi adalah laki-laki yang paling memuliakan istri. Baik, kita masuk ke dalil dulu. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mulai sekarang Bapak Ibu, ukuran orang yang beriman, ukuran orang yang bertakwa bukan penampilan. Bukan karena udeng-udengnya judut pelapon, bukan karena janggutnya tekan udel, bukan karena jubahnya nyengser di tanah, bukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian, tapi orang bertakwa atau tidak, imannya baik atau tidak tergantung akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Tuh, dengerin bapak-bapak. Bapak-bapak ini baik nggak sih sama ibu-ibu? Hebat. Saya nggak, Bu? Pak. Padahal ibu-ibu ini terpaksa lah jawabnya itu. Ngempet rasa. Ya demi kehormatan suami, Pak Ustadz. Ngomongnya sayang aja, baik aja, padahal di rumah makan hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Mana hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak dimakan. Mau dibuang saya, nggak dibuang menyakitkan. Tuh Pak. Makanya wanita Indonesia wanita terhebat sedunia internasional. Terhebat Pak. Orang Amerika kalau selingkuh, laki selingkuh, bini selingkuh. Itu orang Amerika Pak. Orang Eropa, laki nakal, bini ikut nakal. Orang Turki, laki pacaran, bini pacaran. Orang Indonesia mantap. Ibu-ibu setia kepada suami. Itu luar biasa wanita-wanita Indonesia ini. Makanya bapak-bapak baik-baiklah sama istri ini. Istri capek masak, capek nyuci, yang ramah ya Pak. Mama, agak drama dikit kan? Mama capek, mama masak, capek, mama nyuci. Papa doakan semoga mama masuk surga, amin. Pan semangat ya Bu, walaupun cuma doa. Istri bikin kopi, makasih ya Mas sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Tambah semangat. Wayahnya dapat rezeki ya Pak. Panggil istri, Mama. Cara di Sumber Agung mamah kan? Ya jangan mama ge Pak, katro amat. Mama. Ibu-ibu manggil, ada apa Papa? Sini dulu. Aneh, kirain mau kena marah kan? Bapak-bapak rogoh kantong kanan. Ambil 15 juta. Jeleger banting. Kaget istri, ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat bayar listrik, beli beras, beli ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan mobil. Cukup Mama? Cukup Papa.
malah ada sisanya. Ya, kalau ada sisanya silahkan ambil sama mama. Alhamdulillah senang istri. Enggak berhenti sampai di situ. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Jadi bu, 15 juta uang belanja, 15 juta bonus, 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Aduh, ngimpi kok judul langit bu. Ya boleh dong pak, kalau ada ndak masalah. Suami yang baik itu yang memuliakan istrinya. Mudah-mudahan bapak-bapak tambah sayang sama istri. Allahumma amin. Umur 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menunaikan ibadah, menunaikan tugas maksud saya sebagai penyampai risalah. Ya kalau jadi nabinya pak, belum jadi apa-apa masih Nur Muhammad. Beliau sudah kekasih Allah. Beliau sudah Nabiullah, tapi tugas risalah baru diemban umur 40 tahun. Dan saya ingin kasih catatan, dakwah Nabi itu dakwah yang rahmatan lil alamin. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang tabbu min haulik. Fabima rahmatim minallah, dikarenakan rahmat dari Allah lintalahum, engkau bisa bersikap ramah, lembah lembut dengan mereka semua wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, marah-marah, memaki-maki, berhati keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan kabur dari sekeliling. Ingat, hati-hati pak, kayak saya penceramah, para ustadz, para dai, para khotib, para kiai, hati-hati mendakwahkan agama dengan kasar, karena boleh jadi orang gagal mendapat hidayah, orang menjauh dari kebenaran hanya gara-gara para pendakwah mendakwahkan agama secara kasar. Hati-hati. Ini ada orang ceramah isinya maki-maki, isinya ujaran kebencian, isinya marah-marah. Ndak boleh yang kayak gitu itu. Karena ngapa? Dia bisa menjadi mahjub, sesuatu yang menutupi kebenaran itu sendiri. Nah, Nabi dakwahnya santun, penuh dengan tata krama. Baik, yang berikutnya usia 53 tahun Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Mampir ke Kuba, mendirikan masjid. Cuman jangan dikira masjid Nabi itu mewah ya pak, yang nggak ada beton-betonnya, batu dikelilingin saja. Maksud saya begini, betul peradaban umat ini dimulai dari masjid, tapi mbok yau, berhentilah dulu umat Islam itu berlomba-lomba mempermewah masjid. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Jadi Islam ini nggak boleh kehilangan kepedulian dengan sesama. Saya membaca tulisan orang di media sosial. Ini teguran buat saya Bapak Ibu. Teguran buat kita semua. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok apa cocok? Saya ditegur orang pak, Ustadz, dakwah sebenarnya bukan pas megang mikrofon. Dakwah sebenarnya bukan karena di mimbar, bukan di panggung ceramah. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Tak pikir-pikir iya juga Bapak Ibu. Dakwah ini kalau pas megang mikrofon udah ketahuan. Selesai ceramah disangoni. Walaupun saya ini begini Pak, disangoni alhamdulillah. Enggak juga, ya kebangetan lah.
Udah capek bengak-bengok kayak gini, Pak. Masa nggak disangoni ya? Ya artinya Bapak Ibu udah ketahuan kalau dakwah kayak gini udah ketahuan, Pak. Jangankan ceramah, jangankan di atas mimbar dan panggung, uang khutbah Jumat aja di Bandar Lampung ini disangoni. Saya Jumatan itu 52 Jumat udah full. Karena saya menganut fikih, Pak. Mukim itu sekota. Kalau yang nganut fikihnya mukimnya satu masjid aja, ini nggak bisa kemana-mana. Karena saya menganut paham mukim saya itu sekota. 52 masjid. Coba dihitung Bapak Ibu. Sebulan 4 kali 5 kali khutbah. Satu masjid, maaf betul ini Pak ya. Satu masjid nyangoni 500.000. Dulu mas saya disangoni khutbah itu 150 loh Pak. Kok sekarang gope ya? Padahal saya khutbah cuma 7 menit. Allahu Akbar, apalah maksudnya takbir masjid? Ya maulah wong duit ini. Mau mah mau. Tapi kalau saya ditegur orang ustadz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, saya tidak tersinggung, Pak. Benar itu. Saya nggak tersinggung. Jumatan itu fardu loh, Pak. Fardu kan? Bukan orang ngundang kita kan? Wong kita pasti Jumatan kok. Tetapi diganti dengan uang. Dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Yuk kita berbagi. Ada yang nggak bisa bayar daftar ulang sekolah, tetangga kita. Ada yang nggak bisa bayar sahriyah di pondok pesantren. Ada yang nggak kebeli beras. Yuk kita berbagi. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya Pak ya. Orang Indonesia ini banyak yang kaya Bapak Ibu, tapi mentalnya miskin. Ingat kalau kata Pak Lurah tadi, nanti bentar lagi BPS, Badan Pusat Statistik, akan survei. Survei ini juga terkait dengan daya ekonomi, kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Awas jangan ngaku-ngaku melarat yang kaya-kaya itu. Ini mobilnya disumputin di ladang, motornya taruh tempat tetangga, rumahnya dijelek-jelekin. Jangan Bu. Itu nggak boleh yang kayak gitu mah. Harus apa adanya. Gaji 5 juta ngakunya 500.000. Kan bohong. Apa adanya kita ini. Orang Indonesia ini begini Bapak Ibu. Orangnya kaya-kaya tapi banyak yang bermental miskin. HP-nya Android semua. Ya ya. HP Android semua. Kemana-mana selfie. Ke lengkung langit selfie. Ke Mutun selfie. Pengajian selfie. Kondangan selfie. Makan di restoran selfie. Dibilang melarat marah. Nggak dapat BLT ngamuk. Ini di sana banyak, kalau di sini jangan-jangan pusatnya lagi ya. Yang penting Pak RT loh Bu, diomelin sama tetangga, payah RT-nya, saudara dia semua yang kebagian, kita mah enggak bisa tidur Pak RT, gara-gara digosipin tetangga. Akhirnya Pak RT mikir, besok saudara jangan dikasih, biar orang lain semua dikasih. Begitu orang lain dikasih, saudaranya enggak, ribut saudara. Enggak guna punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Pas hajatan enggak ditegur Pak RT. Pening, bingung Pak jadi RT itu, bingung. Saya menganalisis Pak, BLT itu banyak enggak tepat sasaran. Banyak orang nerima BLT bukan buat bayar, bukan buat beli beras, tapi nerima BLT malah ganti HP. Ini fakta loh. Kadang-kadang rumahnya gedong tapi masih nerima PKH.